Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Apakah baik-baik saja? Baik, Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya, yang akan dipandu oleh ketua kelas kita yaitu Ica Nadia. Kepada Ica Nadia dipersilakan. Mari kawan-kawan, sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada Ica yang sudah memimpin berdoa pada hari ini. Nah, sebelumnya nih, sebelum saya menyampaikan materi pada hari ini, saya ingin mengingatkan dan memberitahukan bahwa kalian dapat mengisi daftar hadir atau presensi di Google Classroom yang sudah saya siapkan. Nah, seperti itu. Jadi kalian bisa mengisinya di sana ya. Nah, pada hari ini kita akan membahas materi mengenai bilangan berpangkat dan bentuk akar. Nah, di sini kita akan memiliki 4 pertemuan, dan yang pertemuan pertama ini kita akan membahas mengenai bilangan berpangkat terlebih dahulu. Nah, tujuan dari kita mempelajari materi bilangan berpangkat dan bentuk akar ini adalah bahwa peserta didik dapat atau diharapkan mengetahui pengertian dari bilangan berpangkat, bilangan bulat, positif, negatif, dan nol. Nah, tujuan yang kedua adalah di mana peserta didik dapat mengetahui sifat-sifat dari bilangan berpangkat, bilangan bulat, positif, dan bilangan dan bentuk akar sendiri. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang terdapat pada materi bilangan berpangkat dan bentuk akar menggunakan sifat-sifat dari operasinya. Nah, apakah sudah terlihat? Sudah. Nah, bilangan berpangkat dan bentuk akar. Nah, di sini saya memiliki peta konsep. Yang pertama itu ada pengertian dari bilangan berpangkat, yang kedua itu ada sifat-sifat operasi, dan yang terakhir itu ada contoh soal. Nah, ketiga ini kita akan bahas pada hari ini. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian dari bilangan berpangkat. Nah, perpangkatan adalah operasi matematika untuk perkalian berulang suatu bilangan sebanyak pangkatnya. Nah, pangkat suatu bilangan adalah angka yang ditulis lebih kecil dan terdapat agak ke atas. Nah, di ini merupakan sistematika dari penulisan bilangan perpangkatan. Nah, kalau kayak gini itu dibacanya 2 pangkat 2. Karena di sini pangkatnya 2. Nah, ini yang kecil ini adalah pangkat. Nah, sesuai sama pengertiannya. Pengertiannya adalah pangkat suatu bilangan adalah angka yang ditulis lebih kecil dan terdapat agak ke atas. Nah, di sini ada 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, dan 4 pangkat 3. Gitu. Nah, kita next. Nah, bilangan berpangkat ini memiliki 3 bilangan. Yang pertama itu ada berpangkat 0, berpangkat positif, dan berpangkat negatif. Nah, kalau berpangkat 0 itu misalnya seperti ini. 0 kan angkanya cuma 1 ya? Benar bukan? 0 angkanya cuma 1, yaitu 0. Kalau 1, ya 1 gitu. Nah, berarti kalau misalkan di sini kan 2 pangkat 2 kan, pangkatnya 2 di sini. Berarti kalau misalkan bilangan berpangkat 0, berarti ya 2 pangkat 0, gitu. Nah, ini untuk yang contoh bilangan dari berpangkat 0. Lalu untuk bilangan berpangkat positif, apa aja sih? Nah, kalau berpangkat positif itu, ya bisa 1, 2, 3, dan seterusnya. Seperti itu. Tapi kalau untuk bilangan negatif, seperti min 1, min 2, dan seterusnya. Seperti itu.
Nah, ini tiga bilangan berpangkat yang akan kita bahas. Gitu. Nah, setelah kita mempelajari dari pengertian bilangan berpangkat ini, kita harus juga mengetahui mengenai sifat-sifat dari operasi bilangan berpangkat. Nah, di sini ada sifat-sifatnya. Nah, ini kan ketujuh sifat-sifatnya ya. Nah, di sini ada contohnya nih. Contoh yang pertama. Contoh yang pertama itu adalah 2 dipangkatkan 0 sama dengan 1. Nah, ini bukan cuma 2 aja. Tapi bilangan berapapun yang dipangkatkan 0 itu adalah 1. Misal seperti 3, terus 4, 5, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, lanjut. Nah, contoh yang kedua itu ada A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A N tambah N. Nah, di sini kita bisa melihat variabelnya sama A-nya. A dikali A. Nah, di sini contohnya 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 5. Nah, ini kita bisa langsung 2 pangkat 4 ditambah 5. Jadi pangkatnya yang ditambah kalau perkalian. Tapi kalau misalkan dia, contohnya misalnya nih, 2 pangkat 6 dikali 3 pangkat 1. Nah, ini nggak bisa. Ini nggak akan ada hasilnya. Bukan nggak bisa menggunakan sifat ini karena dia berbeda. Berbedanya di mana? 2 dan 3-nya. A-nya nggak sama. Kayak gitu. Akan mendapatkan hasil apabila 2 pangkat 6-nya ini kita temukan hasilnya. Misalnya kan 2 pangkat 6 ya. Berarti 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sampai 6 kali. Seperti itu. Nah, jadi yang sifat yang KA ini jawabannya 2 pangkat 9. Bisa kalian hitung sendiri ya 2 pangkat 9 berapa. Nah, lanjut contoh yang ketiga. Nah, kalau kali tadi pangkatnya ditambah. Nah, sekarang kalau pembagian itu pangkatnya dikurangi. Nah, di sini 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 5. Yang menghasilkan 2 dipangkatkan 4 dikurangi 5. Yang hasilnya 2 min 1. Nah, ini sama nih konsepnya. Nggak bisa di sini 2, di sini 3. Di sini 2, di sini 3 tuh nggak bisa. Harus dia sama-sama 2 ataupun 3 dan 3. Kayak gitu. Lalu, contoh yang keempat itu, nah, 2 pangkat 2, lalu dipangkatkan lagi. Nah, kalau dipangkatkan seperti ini, berarti pangkatnya ini dikali. Kayak gitu. Kalau ini bisa berubah nih, 2-nya. Mau 3, mau 5, seperti itu. Nah, yang penting kalau misalkan ada soal yang seperti ini, pangkatnya yang dikali. Dan menghasilkan 2, dipangkatkan 2 dikali 3 sama dengan 2 pangkat 6. Nah, lanjut sifat yang kelima. Nah, sifat yang kelima. Nah, di sini baru beda nih. Bedanya di sini ada B-nya. B-nya itu angka juga. Angkanya tetapi beda sama yang huruf A. Misalnya kalau A-nya 2, ya B-nya bisa 5, bisa 6, seperti itu. Nah, di sini contohnya 2 dikali 3, lalu dipangkatkan 2. Nah, kalau kayak gini, berarti dia pangkatnya ini punya keduanya. Gitu. Jadi 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Nah, di sini saya memakai dot. Nah, dot itu sama aja seperti perkalian. Kayak gitu. Berarti 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 yang menghasilkan 4 dikali 9 sama dengan 30. Nah, next contoh yang ke-6. Nah, kalau contoh yang ke-6 adalah kalau tadi kan dia bukan pembagian ya. Kalau yang nomor 5, kalau yang 6 ini pembagian di mana 2/3 atau 2 dibagi 3 itu dipangkatkan 2. Nah, atas bawah pangkatnya sama, dia 2. Jadinya 2 pangkat 2 per 3 pangkat 2 sama dengan 4/9. Gitu. Lalu next, yang terakhir itu, apabila suatu perpangkatan itu pangkatnya negatif, kita bisa mengubahnya ke
pangkat positif. Gimana caranya dengan menggunakan rumus ini? A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Nah, kita cuma ngubah aja nih pangkatnya. Yang tadinya negatif jadi positif. Kayak gitu. Tapi jangan lupa harus ada satunya di atas. Tapi kalau misalnya dari 2 positif ya, misalnya 2 pangkat 2 dijadiin pangkat negatif, bisa. Jadinya 1 per 2 pangkat min 2. Seperti itu. Gitu. Nah, ini untuk semua sifat-sifat beserta contohnya. Nah, sebelum memasuki ke contoh soal, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait sifat-sifat tersebut? Kalau sudah mengerti, bisa dijawab tidak ada yang ingin ditanyakan, Bu, sudah mengerti gitu. Gimana, teman-teman? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Sudah mau mengerti, tanya. Bu. Ya. Kenapa Bagas tadi? Ya, maaf ya, suaranya rada besar karena bindeng. Iya. Selain sifat-sifat ini cuma 7 ya yang pangkat ini. Kalau ada 8, 9 berarti bukan sifat-sifat pangkat. Nah, Paham nggak? paham. Nah, oke. Sifat-sifat ini hanya 7. Karena di setiap pembelajaran itu hanya 7 sifat ini yang terpakai, seperti itu. Oh, tadinya kalau umpamanya ada lebih, emang ada nggak? Nggak ada. Misalnya 2 pangkat setengah itu atau 100 pangkat per berapa gitu. Itu masuknya ke logaritma. Bisa ke Bukan logaritma. pangkat ya? Ya, itu nanti ada lagi di jenjang selanjutnya, yaitu sekolah menengah ke atas. Nah, tapi kan di sini Oke, kita makasih, Bu. kayak sama-sama. Apakah ingin bertanya kembali? Oke. Kalau dirasa sudah tidak ada yang ingin bertanya, saya next ke contoh soal ya. Nah, di sini saya sebenarnya punya contoh soal. Cuma 2 sih contoh soalnya. Nah, contoh soal yang pertama, ada yang mau menjawab nggak? Dari 1 per 2 pangkat min 4, hasilnya berapa? Ada yang mau menjawab? Halo? Gimana? Ada yang mau menjawab? Arfan? Agassi? Tahu nggak? Agassi tahu nggak jawabannya berapa? Dari 1 per 2 pangkat min 4. Saya mau coba jawab. Ya, boleh. Silakan, Bagas. 1 per min 8 1 per min 12. Salah. min 12 dapat dari 16. 16. berapa? Min 12 atau 16? Min 16. 16. Oke. Kalau salah jangan diketawain ya, Bu ya. Enggak. Nah, sebenarnya jawabannya itu adalah kita pertama-tama bisa menggunakan sifat. Nah, tadi kan kita udah bahas sifat ya. Sifatnya itu bisa berubah jadinya 1 per 2 pangkat 4. Salah. Maaf. Diubah ke pangkat positif pangkatnya. Kalau ini kan tadi negatif nih, min 4-nya. Nah, kalau diubah ke pangkat positif, jadinya 2 pangkat 4. Jadi, satunya hilang. Gitu. Karena menurut sifat tadi kan adalah apabila A pangkat min N, nah, sama dengan 1 per A pangkat N. Gitu kan. Nah, kalau yang ini, contoh soalnya kan kebalik ya. Di mana pangkatnya min. Nah, ini bisa kita balik jadinya. Jadinya bisa kayak gini. 1 per A min N sama dengan A pangkat N. Nah, bisa kayak gini. Maka hasilnya itu adalah 2 pangkat 4 berapa? Berarti 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Hasilnya 16. Berarti hasil dari
1/2 × 4 itu adalah 16. Gitu. Gitu jawabannya. Nah, ini untuk contoh soal yang pertama. Ngerti, kira-kira memahami nggak dari contoh soal yang pertama ini? Oke, berarti kalau nggak ada yang jawab, paham. Oke, kesimpulannya pada materi hari ini adalah bahwa perbilangan perpangkatan itu bilangan yang terletak di atas suatu angka, agak ke atas di suatu angka, seperti itu. Nah, sekiranya itu saja atau hari ini saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya sudah mengirimkan tugas di Google Classroom dan kalian bisa mengerjakannya dan mengumpulkannya di Google Classroom juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.